Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online. Kelas online kali ini akan membahas materi tentang alat gerak. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah dapat bergerak. Kita lihat contoh pada gambar ini. Manusia mempunyai kaki untuk berjalan. Kemudian contoh lainnya adalah hewan. Di sini contohnya kucing. Kucing memiliki kaki untuk berjalan. Contoh yang lain lagi seperti ikan. Ikan memiliki sirip untuk berenang. Dan satu lagi contohnya, kita lihat burung yang terbang. Burung memiliki sayap untuk terbang. Selain sayap, burung juga memiliki kaki untuk berjalan ketika di darat. Itulah contoh alat gerak, yaitu alat yang digunakan untuk bergerak atau melakukan mobilitas. Sekarang kita pelajari lebih banyak lagi tentang alat gerak hewan. Sebelum itu kita pelajari dulu hewan berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama vertebrata, hewan yang bertulang belakang. Contohnya pada gambar ini adalah sapi. Kita lihat pada kerangka sapi ini, sapi memiliki susunan tulang belakang yang menopang tubuhnya. Kemudian yang kedua adalah avertebrata, atau hewan yang tidak bertulang belakang. Kita lihat contohnya di sini siput. Berbeda dengan sapi yang memiliki kerangka tulang, khususnya pada tulang belakang, kalau pada siput tidak memiliki tulang belakang. Dari sini dapat kita simpulkan hewan berdasarkan jenisnya ada dua. Yang pertama vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Yang kedua avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Sekarang kita lanjutkan ke alat gerak hewan. Yang pertama kita bahas dulu hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Yang pertama, hewan vertebrata ini jenisnya ada Pisces atau jenis ikan-ikanan. Ikan biasanya bergerak dengan sirip. Kita lihat contoh di bawah ini. Pada gambar, coba kita perhatikan sirip-sirip yang dimiliki ikan. Sirip mana saja yang bisa digunakan untuk bergerak? Yang pertama, sirip punggung. Kemudian ada sirip dada. Selanjutnya ada sirip perut. Kemudian sirip belakang dan sirip ekor. Jadi ikan memiliki beberapa sirip di bagian tubuhnya yang memudahkan dia untuk bergerak di air. Yang kedua dari jenis hewan vertebrata adalah aves atau jenis-jenis burung. Aves atau burung biasanya terbang dengan sayap. Sayap burung memiliki susunan rangka yang kuat namun ringan. Kemudian tulang dada dan otot yang kuat. Kedua hal itu memungkinkan untuk burung
dapat mengepakkan sayap untuk terbang di udara. Selanjutnya, kaki. Selain sayap, burung juga memiliki kaki untuk berjalan ketika berada di darat. Yang ketiga adalah jenis amfibi. Di sini contohnya adalah katak. Katak bergerak dengan kaki. Kita lihat contoh pada gambar. Katak memiliki 4 jari yang tidak berselaput pada bagian depan. Kemudian 5 jari berselaput pada kaki bagian belakang. Katak memiliki 5 jari berselaput pada kakinya yang memudahkan katak untuk berenang di air. Oleh karena itu, hewan amfibi ini bisa hidup di air dan di darat. Selanjutnya, mamalia. Contohnya adalah kelinci. Ciri-ciri dari hewan mamalia yaitu hewan menyusui. Kita lihat contoh pada gambar adalah hewan kelinci. Kelinci memiliki kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki yang di depan. Selain panjang, kaki belakang juga sangat kuat, sehingga membuat kelinci dapat meloncat. Selain itu, tubuhnya ditutupi bulu yang tebal. Nah, itulah contoh-contoh hewan vertebrata dengan berbagai jenisnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hewan yang kedua, yaitu hewan avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Contohnya adalah siput. Kita lihat pada gambar, siput berjalan menggunakan kaki perut yang berbentuk pipih dan lebar. Selanjutnya, belalang. Belalang juga termasuk hewan avertebrata karena belalang tidak memiliki susunan tulang belakang seperti hewan vertebrata. Kemudian untuk alat geraknya ada sayap untuk terbang dan juga kaki untuk berjalan di darat juga yang juga bisa digunakan untuk melompat. Nah, itulah contoh dari hewan avertebrata. Tapi masih banyak lagi contoh hewan avertebrata lainnya yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembahasan tadi kita mendapatkan ada 2 jenis hewan, yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Cobalah untuk latihan mencari contoh hewan vertebrata dan hewan avertebrata yang lainnya. Sampai sini dulu kelas online kali ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.